Penguasa besar Daulah Ayyubiyah, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Beliau begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan masjid. Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Dinasti Ayyubiyah ini selama lebih kurang 79 tahun. Daulah Ayyubiyah berkuasa. Terdapat 9 orang penguasa yang cukup terkenal, yaitu yang pertama Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kemudian yang kedua Sultan Al-Aziz Imaduddin, ketiga Sultan Al-Mansur Nasiruddin, keempat Sultan Al-Adil Syaifuddin, kelima Sultan Al-Kamil Muhammad, keenam Sultan Al-Adil Syaifuddin, ketujuh Sultan Saleh Najmuddin, 8 Sultan Al-Muazzam Turansyah, 9 Sultan Al-Ashraf Al-Muzaffaruddin. 9 orang penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kemudian Malik Adil Saifuddin, pemerintah 1, dan Malik Al-Kamil Muhammad. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini tahun 564 Hijriah atau 1171. Nama lengkap Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffir Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah imigrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan kemudian berpindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin ini lahir di benteng Tikrit di Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa di benteng Tikrit ini, kemudian saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika itu Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah atau 1339 Masehi. Najmuddin Ayyub, itu ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Di dalam buku-buku sejarah dituturkan cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam, itu ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, kemudian Al-Quran, fikih, dan juga hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik strategi perang, politik, dan setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dalam lingkungan istana Nuruddin dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungan keluarga ksatria. Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi milisi di Damaskus. Dan pada umur 26 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh.
dalam memimpin pasukan Muslim ke Mesir atas tugas dari Gubernur Suriah Nuruddin Zanki untuk membantu Perdana Menteri yaitu Daulah Fatimiyah Perdana Menteri Syawar menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara salib. Misi tersebut berhasil. Perdana Menteri Syawar kembali kepada kependudukannya selama tahun 560 Hijriah atau 1164 Masehi. Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Ia mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama menghadapi kemungkinan serbuan-serbuan bala tentara orang salib. 3 tahun kemudian ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara muslim yang kecil untuk dipersatukan melawan pasukan salib. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai setelah pada September 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Abbasiyah yang bermadhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermadhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usianya yang ke-57 tahun. Kepemimpinan selain itu, Sultan Salahuddin Ayyubi merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya wazir, orang-orang cerdas dan terdidik, di antaranya Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Dan juga sementara itu sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Shaddad yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir saja. Membagi wilayah-wilayah kekuasaannya itu kepada saudara-saudara dan keturunannya sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah, yaitu Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, di Damaskus, di Aleppo, di Hama, di Homs, di Mayafaikin, di Sinjar, di Hins Kaifa, di Yaman, dan di Kerak. Dalam kegiatan perekonomian, ia bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lainnya dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan madhab Sunni. Untuk keberhasilannya, Khalifah Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar Al-Mu'izz li Amrillah Mu'minin, penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Syria, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Nah, sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultan Nul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan
Afrika. Ia membangun tembok kota di kota dan bukit Mokotom sebagai benteng pertahanan, salah satu karya monumental yang disumbangkannya. Selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Kehidupan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dalam rangka menunaikan tugas negara dan agama. Perang yang dilakukannya dalam rangka membela negara dan agama. Sultan Salahuddin al-Ayyubi ini seorang ksatria dan memiliki toleransi yang cukup tinggi. Ketika menguasai Iskandaria, tetapi mengunjungi orang-orang Kristen. Ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai khalifah pertama dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi berusaha untuk menyatukan provinsi-provinsi Arab terutama di Mesir dan Syam pada satu daulah kekuasaan. Usaha Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini banyak mendapat tantangan dari orang-orang yang kedudukannya merasa terancam dengan kepemimpinannya. Maka usaha-usaha yang dilakukan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pertama kali yaitu menumpas segala bentuk pemberontakan dan perluasan wilayah. Yang diberantas itu perluasan wilayah kekuasaannya dengan tujuan agar kekuatan umat Islam terorganisir dengan baik dan mampu menangkal musuh. Usaha-usaha tersebut yaitu memadamkan pemberontakan Hajib kepala rumah tangga Khalifah al-Adil sekaligus perluasan wilayah Mesir sampai selatan Libya tahun 568 Hijriah. Kemudian perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Yaman, perluasan Al-Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul. Nah, tujuan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini menyatukan Mesir, Nubah, Suriah, Yaman, Tripoli, dan wilayah-wilayah yang lainnya di bawah komando Al-Ayyubiyah. Adalah terjadinya koalisi umat Islam yang kuat dalam melawan gempuran-gempuran tentara salib. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi tersebut menuai hasil yang gemilang. Perang salib yang terjadi pada masa Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah perang salib periode kedua yang berlangsung sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis al-Aqsa. Berikut peperangan terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Pertempuran Safiriyah, pertempuran Hittin, kemudian pertempuran Al-Qudus Baitul Maqdis. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lemparan hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadiran Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam perang salib merupakan anugerah strategi yang dikembangkan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam membangun koalisi umat Islam. Benar-benar telah menyatakan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah. Tidak hanya diakui oleh kaum muslimin tetapi juga oleh kaum Kristen. Kemudian Sultan Al-Adil Saifuddin tahun 596 sampai 615 Hijriah, 1200 sampai 1218 Masehi. Sering dipanggil Al-Adil, nama lengkap Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 Hijriah. Berkedudukan di Damaskus. Beliau putra Najmuddin Ayyubi yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Ia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintah dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Prestasi Al-Malik Al-Adil antara lain
1. Antara tahun 1168 Masehi mengikuti pamannya Syirkuh, ekspedisi militer ke Mesir. Kemudian kedua, tahun 1174 Masehi penguasa Mesir atas nama Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Sedangkan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus. 3. 1169 Masehi. 69 Masehi itu dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. Kemudian kembali ke Mesir memerangi pasukan salib, menjadi gubernur di utara Mesir menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menjadi gubernur Syria di Damaskus, menjadi sultan di Damaskus. Sultan Al-Kamil Muhammad, nama lengkapnya itu Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Mu'ali Muhammad. Al-Kamil putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung di kota Dimyat dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219 hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang menjadi sebagai gubernur Suriah. Pada Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain yang mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu terkecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Selain itu, beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain pada tahun 1218 Masehi memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib, yang mana mengepung kota Dimyat. Kedua, menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1218 Masehi menggantikan Al-Adil yang meninggal. 3. Pada tahun 1219 Masehi ini hampir kehilangan tahtanya sana. Kemudian keempat, pada tahun 1219 Masehi kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. 5. Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. 6. Membangun kembali tembok yang di Yerusalem yang dirobohkan oleh Mu'azzam saudaranya. 7. Mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah Baitul Maqdis pada orang Kristen. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi.